Kita sering lihat kan produk teknologi baru yang demonya keren banget, diliput di mana-mana, Iya, heboh banget ya kelihatannya. tapi tahu-tahu hilang begitu saja dari pasaran. Kenapa ya inovasi canggih saja sering nggak cukup? Nah, sumber kita ini, bab 1 dari buku Crossing the Chasm, ngebahas tepat soal ini. Disebutnya, ilusi pemasaran teknologi tinggi. Ilusi? Menarik. Maksudnya gimana tuh ilusinya? Jadi gini, bab ini tuh membongkar model adopsi teknologi yang kelihatannya ya logis aja gitu. Tapi ternyata, nyimpen jebakan. Banyak loh perusahaan teknologi hebat kesandung. Oh ya? Iya, bukan karena produknya jelek, tapi karena salah baca gimana pasar sebenarnya menyerap inovasi. Nah, ilusi ini yang bikin banyak harapan pupus. Oke, oke. Jadi misi kita di diskusi mendalam kali ini, kita kupas tuntas ilusi itu ya. Kita kenalan sama tipe-tipe orang yang nyambut teknologi baru. Betul. Dari yang paling semangat sampai yang paling, skeptis lah ya. Dan yang paling penting nih, kita soroti satu jurang pemisah krusial yang katanya sering bikin produk gagal nyebrang ke pasar mainstream. Siap ya, kita bedah modelnya dulu. Oke, jadi ada model kurva adopsi yang ngebagi pasar jadi beberapa kelompok. Paling awal itu ada inovator. Inovator, ini yang kayak gimana? Mereka ini para tekis sejati. Beli produk baru ya karena teknologinya keren aja. Suka ngoprek, belum tentu peduli soal aplikasi praktisnya saat itu. Mereka kayak penjaga gerbang pertama gitu. Oke, pra penggila teknologi ya. Setelah itu, Setelah itu ada pengadopsi awal, atau sering disebut visionaris. Nah ini beda lagi nih. bedanya gimana? Mereka bukan cuma suka teknologi, tapi ngelihat potensi strategis besar. Sebuah lompatan gitu. Mereka berani ambil resiko, pakai intuisi, dan pengen jadi yang pertama manfaatin terobosan. Mereka yang biasanya mau danai ide-ide gila di awal. Wah, penting banget ya peran mereka. Banget. Sampai sini kelihatannya mulus kan? Inovator buka jalan. Visioner ikut masuk. Tapi buku ini bilang, justru disinilah letak ilusinya. Oh, ilusinya di sini. Iya, kita sering mikir bisa langsung lanjut aja ke kelompok berikutnya, kelompok terbesar, yaitu mayoritas awal atau pragmatis. Yang logisnya gitu kan ya? Logisnya gitu, padahal antara visioner sama pragmatis ini ada jurang yang menganga lebar. Nah, ini yang disebut the chasm. Tunggu, tunggu. Ada jurang. Kenapa bisa? Kan visioner itu orang berpengaruh, berani ambil risiko. Kok sukses sama mereka malah nggak otomatis jadi jembatan ke pragmatis? Bukannya itu referensi bagus? Nah, itu dia intinya. Justru karena beda banget karakteristiknya, pragmatis ini cenderung nggak mau ambil risiko. Sangat hati-hati. Oke. Mereka butuh bukti nyata kalau teknologi ini beneran jalan dan kasih nilai tambah di industri mereka. Dan yang paling penting, mereka butuh referensi dari sesama pragmatis. Oh, bukan dari visioner. Bukan dari visioner yang dianggap aneh, suka coba-coba, dan beda banget sama mereka. Pragmatis ini kelompok yang buktiin dulu baru percaya. Jadi ini bukan cuma celah kecil ya, tapi perbedaan fundamental soal motivasi dan siapa yang mereka percaya. Visioner cari revolusi, pragmatis cari evolusi yang aman dan terbukti, gitu ya? Tepat sekali. Referensi dari visioner malah bisa jadi kayak bumerang buat pragmatis. Apa yang bikin visioner tertarik, perubahan radikal, teknologi baru, justru itu yang bikin pragmatis was-was. Risiko, gangguan, wah, mereka nggak suka. Pantesan. Akibatnya, perusahaan yang sukses besar di kalangan visioner itu bisa tiba-tiba mandek total penjualannya pas mau jualan pragmatis. Mereka kayak kehilangan basis referensi yang dipercaya pasar mainstream ini. Kehilangan pijakan gitu. Wow, itu menjelaskan banyak banget fenomena produk yang hilang gitu aja ya. Di buku ini ada contohnya kan? Ada. Misalnya Segway. Teknologinya kan revolusioner tuh. Tapi, mentok di masalah praktis. Kayak nggak bisa naik tangga. Terus nggak jelas juga target pasar pragmatisnya siapa. Iya juga ya. Atau proyek telepon satelit Iridium dari Motorola. Gagal total karena nggak bisa dipakai di dalam gedung. Itu kan masalah mendasar banget buat pengguna bisnis pragmatis. Wah, fatal itu. Fatal. Bahkan 3D printing disebut masih banyak di tangan para penggemar dan visioner. Belum benar-benar jadi alat wajib di banyak industri pragmatis. Beda banget ya kalau dibandingin sama katakanlah Apple iPad yang sukses nyebrang cepet banget ke berbagai kalangan. Nah, itu contoh suksesnya. Jadi kalau perusahaan nggak sadar ada jurang ini, nggak punya strategi khusus buat nyebranginya,
Biasanya apa yang terjadi? Polanya seringkali mirip. Penjualan awal bagus ke visioner, terus tiba-tiba macet. Stuck. Perusahaan panik, biaya membengkak, mulai saling nyalahin, biasanya tim pemasaran yang kena. Wah, kasihan juga ya. Iya, ujung-ujungnya ya kehabisan dana, investor kabur, dan produk inovatif itu gagal. Padahal potensinya mungkin besar. Kerugiannya bukan cuma finansial loh, tapi juga hilangnya kesempatan inovasi itu sendiri. Sayang banget. Oke, jadi intisari utamanya jelas banget ya. Model adopsi teknologi standar itu bisa dibilang menipu. Karena ada jurang besar antara pengadopsi awal yang visioner sama mayoritas awal yang pragmatis. Betul. Jadi pemasaran teknologi tinggi yang sukses itu bukan sekedar ngikutin kurva, tapi harus punya strategi sadar buat membangun jembatan melintasi jurang itu. Harus proaktif ya, nggak bisa pasif nunggu aja. Benar sekali. Dan ini bukan cuma soal menjual lebih keras, tapi menjual dengan cara yang berbeda. Fokus ke kebutuhan spesifik, pragmatis, dan bangun basis referensi yang kredibel di kalangan mereka. Lalu, kenapa pemahaman ini penting buat Anda yang mendengarkan? Ya, ini kayak ngasih kacamata baru buat melihat kenapa banyak teknologi yang heboh di awal akhirnya layu sebelum berkembang. Anda jadi bisa lebih kritis menilai tantangan sebenarnya di balik setiap klaim inovasi baru. Iya, jadi nggak gampang terbuai janji-janji awal ya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda pikirkan, teknologi baru apa ya yang lagi rame sekarang? Yang kira-kira lagi berjuang di tengah jurang ini? Yang kayaknya masih disukai para visioner tapi belum benar-benar diadopsi luas sama pengguna pragmatis di pasar mainstream? Betul. Coba direnungkan, ini bisa jadi latihan yang menarik buat menguji pemahaman kita hari ini.